Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang saya ambil saripatinya dari kitab Taisirul Alam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan masih dari Kitabul Haji, bab Fasqul Haji ilal Umrah. Masuk pada bab baru, bab Fasqul Haji ilal Umrah. Yang sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan babul ghusli lil muhrim. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj. Nabi dan para sahabatnya bertalbiyah atau berihram dengan ihram haji. Walaysa ma'ahadin minhum hadiyun ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadyu selain Nabi wa Talhah. Dari arah Madinah tidak ada yang membawa hewan kurban selain Nabi dan Talhah. Wa qadima Aliun minal Yaman. Kemudian datanglah Ali dari Yaman, yang kisah lengkapnya sudah saya ceritakan kemarin di daurah, yaitu ketika Ali radhiyallahu anhu diserai tugas untuk menyembelih sisa dari kurban Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 100. 37 diantaranya adalah diserahkan tugasnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala ahlaltu bima ahalla bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berihlal, yaitu bertalbiyah, memulai ihram dengan apa yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umrah. Fayatufu thumma yuqassiru wa yuhillu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan niat haji yang awalnya tadi dimulai di arah Miqat dengan berniat haji untuk mengubahnya menjadi umrah, lalu mereka tawaf dan mencukur rambut mereka lalu bertahallul. Illa man kana ma'ahul hadiyah, kecuali ma'ahul madyu, kecuali orang yang membawa hadyu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Talha dan Ali bin Abi Thalib. Hanya 3 orang saja. Faqalu nantaliqu ila Mina wa dzakaru ahadina yaqtur. Para sahabat pun agak kaget ketika
mereka habis tahallul dari umrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan untuk ihram untuk haji. Maka di sini ada para sahabat menjawab, apakah kami akan segera pergi ke Mina untuk berihram haji, sedangkan zakar kami, yaitu maksudnya karena habis tahallul masih meneteskan air mani. Ini sighah mubalaghah, kalau bahasa kita hiperbola. Artinya bukan berarti masih netes-netes banget, tapi belum mandi hajat, mandi junub. Wa dzakaru ahadina yaqtur. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah ucapan-ucapan para sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walaula anna ma'yal hadiya la ahaltu." Seandainya aku tahu ya sejak awal tentang masalahku ini, tentang urusanku ini dengan membawa hadyu dari Madinah, ma'ahdaitu, maka aku tidak membawa hewan hadyu. Walaula anna ma'il hadya, seandainya aku tidak membawa hadyu dari Madinah, maka aku pun ikut bertahallul seperti kalian. Kemudian dari hadis ini masih dilanjutkan, wa hadat Aisyah, saat itu Aisyah pun haid. Fanasakatil manasika kullaha, dan beliau pun melakukan manasik haji seluruhnya, ghaira annaha lam tatuf bil bait, selain tawaf di sekitar Baitullah. Falamma tahurat tawafat bil bait, ketika beliau selesai dari haidnya, maka pun dia pun tawaf di sekitar bait. Qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tantaliquna bihajjatin wa umrah wa antaliqu bihajj. Kalian pulang ya, pergi balik lagi ke Madinah dengan membawa pahala haji dan umrah, sedangkan saya cuman membawa pahala haji. Fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakar bi an yakhruja ma'aha ila Tan'im fa'tamarat ba'dal hajj. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudara Aisyah sendiri, saudara kandung Aisyah sendiri, untuk menemani Aisyah keluar dari area Mekah ke Tan'im, ke area halal. Sebagaimana sebutnya saya sebutkan beberapa daerah batasan halal, dan Tan'im ini adalah daerah yang paling dekatnya dengan Mekah Al-Mukarramah, sekitar 7 kilo. Maka Aisyah pun berihram dengan ihram umrah setelah haji, karena ada halangan berupa haid yang menghalangi beliau dari tawaf dan sa'i. Hadis ini digambarkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ahallu bil hajj, awalnya itu ihram dengan ihram haji. Walam yasuqil hadya illa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Talha bin Abdul Ubaidillah, dan tidak ada yang membawa hadyu, hewan kurban dari Madinah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Talhah bin Ubaidillah. Wa kana Ali bin Abi Thalib fil Yaman faqadima. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib sedang ditugaskan ke daerah Yaman, dan beliau pun datang ke Mekah untuk mengikuti manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min fiqhihi ahrama wa 'allaqa ihramahu bi ihramin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kecerdasan Ali bin Abi Thalib, beliau mengaitkan ihram beliau dengan ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qadarullah ya, biidznillah Ali bin Abi Thalib sama-sama membawa hewan kurban dari Yaman. Falamma qadimu Makkah amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an yafsahu bi ihramahum minal haji ila al-umrah. Tatkala para sahabat sampai di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memfasah, ya. Memfasah itu mengganti niat
hajinya ke umrah. Wa yakunu tawafuhum wa sa'yuhum lil umrah thumma yuqassiru wa yuhallu at-tahallul kamil. Maka tawaf mereka yang awalnya diniatkan untuk haji, ya, diawalkan hajinya, maka diubah ke niat umrah. Kemudian mereka pun mencukur rambut mereka dan bertahallul dengan tahallul yang sempurna. Hada fi haqqi ma lam yasuqil hadiya. Ini berlaku bagi orang yang tidak membawa hadyu dengan haji tamattu. Amma man saqahu wa minhumun nabi sallallahu alaihi wasallam faqbaqau ba'da tawafihim wa sa'yihim ala ihramihim. Adapun bagi yang membawa hadyu di antara mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap di atas ihramnya setelah tawaf dan sa'inya di atas ihramnya, yaitu mengundurkan tahallulnya. Wa qala alladzina umiru bi fashi hajjihim ila umrah muta'ajjibina wa musta'dhimina. Maka para sahabat yang langsung diperintah untuk memfasah hajinya, yang awalnya itu bareng sama haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tahallulnya itu adalah mereka lebih awal, mereka merasa heran, merasa keberatan, bagaimana kita langsung berangkat ke Mina untuk berihram ke haji, padahal kami wa nahnu hadisu ahdin bi jima'i nisa'ina, kami baru saja berhubungan badan dengan istri-istri kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ucapan tersebut sampai kepada beliau. Fatama'ana anfusahum bima huwa al-haq. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menenangkan mereka dengan berusaha menjelaskan kebenaran. Beliau mengatakan, la ustaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiyal ladzi mana'ani minat tahallul. Seandainya aku tahu kalau ada kemudahan dari haji tamattu, ya, tentu aku tidak membawa hadyu dari Madinah yang menghalangiku untuk segera bertahallul. Wala ahaltu ma'akum, maka aku akan segera tahallul bersama kalian. Faradiyat anfusuhum watma'anat qulubuhum, maka jadilah mereka ridha dan tenanglah hati-hati mereka. Begitupun Aisyah, ya, ketika beliau sudah dekat dengan Mekah, maka beliau niatnya adalah qarinah. Di sini anak agak ini bingung ya, karena qarinah itu adalah menggabungkan antara haji dan umroh. Sedangkan di sini Aisyah agak protes ya di di hadis tadi, matan hadisnya agak protes karena pulang dengan membawa haji saja, yaitu bukan haji qiron tetapi haji ifrad, ya. Tetapi di sini kok fasarat qarinatan. Li anna haidha mana'aha min at-tawafi bil bait wa fa'alatil manasik kullaha ghaira tawaf wa sa'i. Aisyah adalah mengerjakan haji ifrad saja tanpa ihram karena terhalang oleh haidnya. Maka beliau melaksanakan berbagai manasik haji kecuali tawaf dan sa'i. Tatkala beliau sudah bersih, kemudian tawaf di sekitar Ka'bah, beliau hanya tawaf untuk hajinya, belum tawaf untuk umrohnya. Maka Aisyah pun kurang puas ya, karena beliau baru melaksanakan haji saja, yang mana sebagian besar para sahabat, di antara mereka adalah istri-istri Nabi yang ikut serta dalam haji tersebut, telah melaksanakan amalan umrah sendiri dan amalan haji, ya. Kedua-duanya telah dilaksanakan, sedangkan Aisyah hanya melaksanakan manasik haji saja. Maka beliau seakan-akan protes, ya Rasulullah, tantaliqu bihajjin wa umrah wa antaliqu bihajjin. Mereka telah pulang dengan membawa haji dan umrah, sedangkan aku pulang hanya dengan membawa pahala haji. Maka ini menguatkan penilaian saya bahwasanya Aisyah ini hanya haji ifrad, ya, haji yang satu amalan saja, itu manasik hajinya, bukan umrohnya. Sehingga
Seakan-akan Aisyah ingin meminta tambahan, diizinkan untuk umroh. Fatayyabaha khatiraha, maka Nabi SAW menenangkan hati Aisyah. Beliau pun menyuruh saudara Aisyah yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar untuk keluar bersama Aisyah ke Tan'im. Lalu Aisyah pun berihram dengan niat umrah setelah haji. Beberapa faedah dari hadis ini, yang ini cukup panjang penjelasannya, bahkan mungkin saya perkirakan hanya satu hadis saja malam ini. Yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahrama wa ma'ul hadyu fa huwa afdalu akmal. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berihram dengan membawa hadyu, maka ini lebih afdal dan lebih sempurna. Ya, walaupun tentunya afdal ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Ini pertama. Adapun yang dipilihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau adalah tamattu, karena lebih ringan dan lebih santai. Faidah kedua, anna tarka suqil hadyi jaizun. Tidak membawa hewan kurban ini boleh. Di ana aktsara sahabati lam yasuqhu. Karena kebanyakan para sahabat tidak membawa hewan kurban langsung dari Madinah. Bahkan hanya yang disebutkan membawa hadyu hanya Nabi dan Talha bin Ubaidillah. Lalu ditambah dengan kedatangan Ali bin Abi Thalib dari Yaman, sama-sama membawa hewan kurban. Wa yati tamannihi sallallahu alaihi wasallam ada masauqihi al-hadi wa tawjihu dzalika insyaallah, dan akan datang harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membawa hewan hadyu di haji berikutnya, tetapi ini keburu beliau meninggal, dan bagaimana taujihnya, kesimpulan dari hal ini insyaallah. Faidah ketiga, fiqhu Aliin radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan kecerdasan Ali bin Abi Thalib, kefaqihan Nabi Ali bin Abi Thalib. Fa innahu hina lam ya'rif ayyal ansaq afdal allaqu bi ihramin nabi. Ketika beliau radhiyallahu anhu belum mengetahui manasik mana yang lebih afdal, maka beliau gampangnya langsung mengaitkan dengan ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah keempat, jawazu ta'liqil ihram bi ihramil ghair. Bolehnya mengaitkan ihram, menyamakan ihram seseorang dengan ihram orang lain, terutama orang yang dikenal dengan kefaqihannya. Misal Ali mengaitkan ihram beliau dengan ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu alladziina lam yasuqu al-hadya an yafsahu hajjahum ila umrah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hewan kurban untuk mengubah niat haji mereka kepada umrah. Fa idza faraghu min a'malil umrah halu liyuhrimu bil haji. Ketika mereka selesai dari amal mereka di dalam manasik umrah, maka segera bertahallul agar langsung ihram dengan ihram haji. Fa yaqtadil amru fi'la ma fa'aluh. Maka perintah ini menunjukkan adanya kewajiban untuk diamalkan. Yang akan datang perbedaan pendapat dan bagaimana realisasinya insyaallah taala di akhir kajian. Faidah keenam, anna man saqal hadiya manahum dzalika minal ihlal. Barang siapa yang membawa
hewan kurban, yaitu dengan niat haji qiron, maka dia tercegah atau terlarang langsung tahallul. Wa baqiya ala ihramihi kama sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hendaknya mengakhirkan tahallulnya tetap dalam ihramnya sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, jawazul mubalaghah fil kalam listidahi al-haqa'iq wa tabyinil umur. Bolehnya menggunakan kata-kata yang hiperbola. Hiperbola itu kata-kata yang berlebihan, ya, sedikit berlebihan, untuk menjelaskan hakikat sesuatu dan menjelaskan berbagai hal agar lebih diperjelas. Sebagaimana ucapan para sahabat, wa dzakaru ahadina yaqtur, ya, namtaliku ila Mina wa dzakaru ahadina yaqtur. Apa kita langsung pergi ke Mina padahal kita baru berhubungan pada dengan istri-istri kami dan belum sempat mandi junub. Dan saat itu Nabi sempat marah, ya, karena para sahabat tidak langsung pergi ke Mina. Kemudian yang kedelapan, tamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yasuqil hadiyah wa annahu fasaqa hajjahu la umrah minha wa annahu akhirul amrayni minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak membawa hewan kurban, sehingga bisa mengganti niat hajinya ke umroh dulu, ya. Jadi umroh dulu lalu tahallul, jadi agak santai, agak senggang, tidak langsung ke amalan-amalan haji secara berurutan tanpa disela dengan tahallul terlebih dahulu. Maka harapan beliau ini adalah pilihan Nabi di saat beliau hendak wafat, sehingga ini menjadikan amalan haji tamattu itu lebih dipilih, karena ini pun menjadi harapan atau angan-angan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah ke-9, jawazu tamanil umur al-faitah idza kanat min masalihiddin. Boleh berangan-angan dalam urusan yang tidak sempat tercapai, pada urusan yang terluput, bila berkaitan dengan maslahat agama. Li'annahu raghbatun fil khair, karena ini adalah termasuk keinginan dalam perbuatan kebaikan. Wa nadamu alaihi, dan penyesalan karena terluput dari hal tersebut. Bahwa min anwa'i taubah, dan penyesalan ini adalah termasuk dari bagian jenis taubat. Adapun tamani bi umuri dunia, berangan-angan dengan urusan dunia adalah tidak disukai, makruh. Kemudian yang ke-10, jawazu fi'lil manasik lil haid. Yang ke-10 adalah bolehnya melakukan manasik haji untuk orang yang haid. Ma'ada tawaf bil baiti fa mamnu'. Selain tawaf di sekitar Baitullah, maka ini terlarang. Imma lishtirati tahara fi tawaf wa imma khasyatan talwisul masjid. Alasannya bisa karena pensyaratan taharah di sekitar tawaf, ketika tawaf, atau karena khawatir darahnya mengotori Masjidil Haram. Terutama tentang taharahnya adalah, kalau tidak salah ini pendapat jumhur ulama. Kemudian yang ke-11, an-nasa'ya min syarti an yaqa ba'da tawafi nusuk, ya. Sa'i di antara syaratnya adalah dilakukan setelah tawaf. Walida lam yasih minal haid as-sa'iyah. Oleh karena itu tidak sah orang yang haid melakukan sa'i. Kenapa?
Karena syaratnya adalah harus dilakukan setelah tawaf. Apabila dia belum melakukan tawaf, maka tidak boleh sa'i. Sehingga tidak disyaratkan bahwasanya sa'i itu harus taharah, bahwasanya sa'i itu harus bersih dari hadas, tidak. Tetapi syaratnya harus dilakukan setelah tawaf. La lishtirati at-taharah fihi, walakin li'annahu la budda an yaqa'a ba'da tawafi nusuk. Akan tetapi yang menjadi syarat yang harus dilakukan adalah harus dilakukan setelah tawaf nusuk. Adapun apabila belum sempat melakukan tawaf karena apa tadi? Taharah, karena haid, maka sa'i pun ditunda. Kemudian ke-12, jawazul ityani bil umrah min adnal hilli ba'dal hajj. Bolehnya melakukan umrah dari tanah halal terdekat setelah haji. Wala tusannu, tetapi ini tidak disunahkan. Li'annahu lam yaqa' minas sahabati illa hadil umrah min Aisyah. Karena tidak pernah terjadi dari para sahabat yang melakukan hal ini selain dari Aisyah radhiyallahu anha. Walam yunqal an Aisyah annaha fa'alatha ba'da dzalik. Dan tidak pernah dinukil hatta dari Aisyah beliau pernah mengulanginya pada kali yang lain. Ini menunjukkan bahwa ini tidak disunahkan, hanya rukhsah saja, hanya kebolehan khusus untuk Aisyah karena beliau sedang mengalami haid saat itu. Walau kanatil umrah al-masyru'ah lama tarukuha wa hum fi Makkah sahlutun alaihim muyassaratan lahum. Seandainya umrah ya dari tanah halal setelah haji ini adalah disyariatkan, tentunya hal ini tidak ditinggalkan oleh penduduk Mekah. Padahal ini adalah mudah bagi mereka. Habis haji umrah lagi dengan keluar ke tanah halal, yaitu ke Tan'im, ke Hudaybiyah dan seterusnya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh mereka. Kemudian yang ke-13, annal ihrama bil umrah la budda an yakuna min kharijil haram. Ihram dari umrah, ihram untuk umrah harus dilakukan dari luar tanah haram. Wa huwa qaulul a'immah al-arba'ah wa jumhur ulama. Dan ini adalah pendapat 4 imam madhab dan kebanyakan para ulama. Wa lam yukhalif illa qillah. Dan tidak ada yang menyelisih pendapat ini kalau umrah harus dari luar tanah haram kecuali sedikit. Berbeda dengan haji, fa innahu min Makkah liman huwa fiha. Berbeda dengan haji yang mana boleh ihram langsung dari Mekah bagi orang yang tinggal di dalamnya. Wal farqu bainal haji wal umrah anna al umrata jami'u a'maliha fil haram. Perbedaan antara haji dan umrah bahwa umrah seluruh amalannya adalah di tanah haram. Fa yakhruju lil hilli, maka keluar dari dari tanah haram untuk menggabungkan antara lil jam'i fiha bainal hilli wal haram, untuk menggabungkan antara amalan di tanah halal yaitu ihram dan amalan-amalan manasik di tanah haram. Wa amal hajju fa ba'du amaliha fil haram wa ba'duha fil hil. Adapun haji sebagian amalannya di tanah haram dan sebagian yang lain adalah di tanah halal. Wa huwal wuqufi bi Arafah, yaitu amalan wukuf di Arafah. Arafah ini adalah di tanah halal. Sehingga ketika haji sudah tergabung antara amalan di tanah halal dan haram sekaligus. Adapun ketika umrah karena tidak ada wukuf di Arafah, maka minimal adalah mikotnya ihramnya dari tanah halal. Faidah ke-14, ahalla bil haji dharihu annahu mufrid.
Kita cek hadisnya. Ahalla bil haji. Nah ini ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji. Nabi dan para sahabatnya berihram dengan haji. Ini adalah zahirnya adalah haji ifrad. Dan ini telah dijelaskan penjelasannya pada kajian terdahulu bahwasanya ini dibawa kepada makna haji apa? Antara qiron dan tamattu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadyu maka dimasukkan ke haji qiron, adapun mereka yang tidak membawa hadyu adalah haji tamattu. Baik, sampai di sini mungkin karena sudah terdengar adzan Isya, kita jeda terlebih dahulu untuk mendengar adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke bagian ikhtilaful ulama fi faskhil haji ila umrah. Perbedaan ulama ya tentang memfasah atau mengubah niat dari haji ke umrah. Para ulama berijma bahwa para sahabat yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada beliau adalah telah memfasah atau mengubah niat haji mereka ke umrah. Artinya bukan mereka tidak berhaji, bukan, tetapi mereka mendahulukan umrah terlebih dahulu. Yang awalnya diawalkan hajinya, diawalkan hajinya, lalu disuruh ubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendahulukan niat umrah.
Karena ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama berbeda pendapat apakah kaitannya dengan fasakh ini berlaku untuk setelah mereka, ya, berlaku untuk kaum muslimin setelah para sahabat, ataukah ini khusus untuk para sahabat saja. Maka para ulama mazhab yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, begitupun jumhur ulama berpendapat bahwa fasakh ini khusus untuk para sahabat fitil kasanah, pada tahun tersebut, wala yata'addahum ila ghairihim, dan tidak berlaku untuk selain mereka. Adapun Imam Ahmad, ahli hadis Zahiriyah, dan diantara mereka adalah para sahabat sendiri, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari, berpendapat bahwasanya fasakh ini bisa berlaku untuk orang-orang yang mengalami kejadian serupa dengan kejadian yang dialami para sahabat. Artinya tidak terbatas khusus untuk para sahabat saja. Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Dzar. Kana yaqulu fi man hajja summa fasakhaha bi umratin lam yakun dzalika illa lirukbi. Kata Abu Dzar, orang yang berhaji kemudian mengubah niatnya untuk umrah adalah liman lam yakun dzalika illa lirukbi alladzina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berlaku hanya pada para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Muslim, masih dari Abu Dzar, kata beliau, kanatil mut'ah fil haji li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haji tamattu, ya, haji tamattu adalah khusus untuk para sahabat Nabi, yaitu ketika mereka disuruh untuk mengubah niat haji pada awalnya lalu didahulukan umrahnya. Ini menurut Abu Dzar Al-Ghifari. Wa bima rawahul khamsah Anil Haris bin Bilal an abihi Bilal bin Haris, dan apa yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah maksudnya adalah para periwayat Ashabus Sunan yang 4 ditambah Imam Ahmad kalau tidak salah. Ini Khamsah ini agak terlupa mustalahatnya di Bulughul Maram. Yang diriwayatkan dari Al Haris bin Bilal dari ayahnya Bilal bin Haris, qala qultu ya Rasulullah. Bilal bin Al-Haris bertanya kepada Rasulullah, fasakhul hajju lana khassa, apakah pengubahan niat haji ke umrah adalah untuk kami secara khusus, amlin nasi amma? Qal bal lana khassa, bahkan ini untuk kita secara khusus. Fa indal jumhur anna hadis Bilal nasikhun li ahadisil fakhs. Menurut jumhur ulama, hadis Bilal ini adalah menghapuskan hukum pada hadis-hadis yang berisi nasakh, hadis-hadis yang berisi penghapusan niat haji ke umrah. Fa huwa li sahabati khassah fi tilka sanah, dan ini kalau toh berlaku hanya khusus untuk para sahabat di tahun tersebut. Alasannya apa? Mengapa kok diperintahkan untuk membatalkan niat haji terlebih dahulu lalu diubah ke umrah? Liyukhalifu ma kanat alaihil jahiliyah min tahrimil umrah fi asyhuril hajj, untuk menyelisih apa yang dahulunya berlaku di masa jahiliyah, yang mana pada masa jahiliyah mereka diharamkan umrah di bulan-bulan haji. Wa yu'ayyidu dzalikal asar as-sabiq an Abi Dzar, dan ini dikuatkan oleh asar Abi Dzar yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun pendapat kedua beristidlal tentang pemfasahan haji adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahihah. Bahkan kata Syekh Abdullah, qurubat min haddit tawatur, sudah mendekati derajat mutawatir, karena diriwayatkan oleh bid'ata asyara minas sahabah, belasan para sahabat.
Kalau berarti seakan-akan kalau sudah diriwayatkan oleh 20 sahabat berarti sudah mutawatir. Di antaranya hadis Jabir, hadis Suraqah bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ar-Rabi' bin Sabrah, kemudian Al-Bara bin Azib, Abu Musa Al-Asy'ari, Aisyah, Fatimah, Hafsah, Asma binti Abu Bakar dan lain-lain. Sampai belasan para sahabat yang menyatakan kevalidan hadis fasah. Qulu haula'i rawau ahadits katsira wa ba'dhuha fi sahihain. Seluruhnya meriwayatkan tentang hadis pemfasahan haji ke umrah, bahkan sebagainya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ketika Salamah bin Syabib berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kullu syai'in minka hasanun jamil illa khaslatan wahidah." Seluruh hal, ya, kata Salamah bin Syabib, seluruh hal darimu adalah baik lagi bagus kecuali satu hal, Faqala ma wa hiya. Kata Imam Ahmad, apa itu yang tidak bagus? Taqulu bi fashil haji. Engkau berpendapat bahwasanya haji itu bisa diubah niatnya. Faqala al-Imam Ahmad, kuntu ara anna laka aqlan. Ini celaan yang sangat keras sekali. Saya dahulu mengira kamu itu orang yang cerdas. Kamu pintar dulu, tak kira gitu. Ingdi samaniyata asyara hadisan sahihan jayyadan. Wong saya punya 18 riwayat dari para sahabat, ya, 18 hadis dari para sahabat, seluruhnya adalah sahih. Wa qula fi fashil hajj, seluruhnya meriwayatkan tentang pengubahan niat haji. Atruku liqaulik, apakah aku harus meninggalkan 8 hadis tersebut karena ajakanmu, karena ucapanmu? Berarti di sini Imam Ahmad membantahnya nggak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng, langsung dijebret gitu. Padahal tadinya ya hanya kritikan pelan saja dari Salamah bin Syabib. Ya. Tetapi di sini yang dibawakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi hanya 2 hadis saja. Walaupun disebutkan oleh Imam Ahmad ada sekitar 18 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis fasa ini, tetapi tidak disebutkan semuanya di kitab Umdatul Ahkam. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdillah, kemudian hadis Ibnu Abbas yang akan disebutkan setelahnya. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusarihu bil haji sarahan. Dan kami memperjelas talbiyah kami dengan talbiyah haji. Falamma qadimna Makkata umirna an naj'alaha umrah. Maka kami diperintahkan untuk menjadikan manasik kami menjadi umrah terlebih dahulu. Illa man saqal hadiyah, kecuali orang yang membawa hadiyu. Falamma kana yaumut tarwiyah wa ruhna ila Mina ahlalna bil hajj. Tatkala kami sudah pada hari ke-8, hari tarwiyah, maka kami menuju ke Mina untuk bertalbiyah atau berihram dengan ihram haji. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Asma binti Abi Bakar, saudari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kharajna muhrimin, kami keluar dalam keadaan ihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'hu hadyun falyakum ma'ala ihramihi wa man lam yakun ma'hu hadyun falyuhallil. Siapapun yang bersamanya hadyu, yaitu membawa hadyu dari Madinah, maka tetap ihram, tidak boleh bertahallul. Adapun yang tidak membawa hadyu, maka hendaknya bertahallul.
Falam yakun ma'i hadyun fahalaltu, maka karena aku tidak membawa hadyu maka aku pun bertahallul, kata Asma binti Abi Bakar. Wa kana ma'a Zubair hadyun falam yuhallil, tetapi Zubair yaitu suami Asma dia membawa hadyu, maka beliau tidak langsung bertahallul seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tambahan ya, selain Nabi kemudian Thalhah bin Ubaidillah, di sini dilihat Asma ternyata Az-Zubair pun ternyata membawa hadyu. Wa hadhihi ahadits 'amatul sahabah wa liman ba'dahum illa al-abad. Dan hadis-hadis ini berlaku untuk para sahabat dan orang setelah mereka selamanya. Karena ahkamu syar'iyyah la takunu li jailin duna jail. Karena hukum-hukum syar'i ya, la takunu li jailin duna jail, tidak pernah terjadi dalam hukum syar'i hanya berlaku untuk satu generasi tanpa generasi yang lain. Umumnya ya berlaku untuk semua generasi. Wala li ta'ifatin duna ukhra, tidak pula hanya berlaku untuk satu kelompok dan tidak berlaku untuk yang lain. Faman idda'as khususiyah fa alaihi dalil, maka siapa yang mendaku adanya kekhususan hendaknya dia mendatangkan dalil. Artinya apa? Barangkali ada di dalam hukum syar'i ini ada hukum yang hanya berlaku khusus untuk satu generasi tanpa generasi yang lain. Ini bukan ditolak sama sekali. Hanya saja harus ada dalil yang menguatkan, ya. Bukan hanya semata-mata asumsi. Ya. Wa kaifa walama sa'ala Suraqah bin Malik an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadzal fashi hal hiya li sahabati khassa faqala balil ummah amah. Karena Suraqah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ini untuk sahabat secara khusus, maka jawab Nabi balil ummah amah, bahkan ini berlaku untuk seluruh umat. Yang mana ini secara literal ini bertentangan dengan hadis Bilal bin Haris yang tadi disebutkan di awal. Nanti kita akan tarjih ya. Wa qad waradat hadhil ahadits fi waqi'atin mutaakhirah lam ya'ti ba'daha ma yansakhuha wa man idda'a an-nas fa 'alaihi dalil. Dan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang akhir datangnya. Tidak ada hadis yang datang setelahnya yang membatalkan hadis-hadis ini. Sehingga siapa yang mengklaim adanya penasahan hadis ini maka hendaknya mendatangkan dalil. Bahkan ada hadis dalil yang menolak adanya penasahan ya. Penasahan maksudnya hukum-hukum yang menyatakan menetapkan adanya penasahan haji. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratuna hadhihi li'amina hada amril abad, apakah umroh kami ini, kata para sahabat, ini hanya berlaku tahun ini ataukah berlaku selamanya? Faqala la bal lil abadil abad, tidak, bahkan ini bisa berlaku selama-lamanya. Wa dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah, umrah bisa dimasukkan ke dalam haji sampai hari kiamat. Adapun klaim jumhur ulama yang mana hadis Bilal bin Haris menasah hadis Suraqah bin Malik faba'idun kulal bu'di, ini sangat jauh kemungkinannya, karena Imam Ahmad mengatakan dalam hadis ini, ya hadis Bilal bin Al-Haris, kata beliau hadis Bilal bin Al-Haris indi laisa yathbut ya, atau laisa bisabtin. Hadis Bilal bin Al-Haris menurutku ini tidak sahih. Wala aqulu bihi, dan aku pun tidak mengamalkan hadis Bilal bin Al-Haris. Wa hadu ruwati sanadil Haris Bilal la yu'raf, ya, salah satu perawi sanad ya, dalam hadis Bilal bin Al-Haris adalah ada perawi yang tidak dikenal, artinya majhul, imam mahjul ain atau majhul hal. Beliau juga mengatakan seandainya hadis
Bilal bin Al-Haris ada perawi-perawinya adalah dikenal, artinya tidak ada perawi majhul. Illa ana 11 rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna ma yarawna minal fas. Tetapi di sana ada belasan sahabat Nabi yang meriwayatkan adanya pemfasahan haji. Aina yaqul Haris bil Bilal minhum. Maka bagaimana kita mengabaikan belasan riwayat para sahabat Nabi karena adanya riwayat Halil bin Bilal ini, Al Haris bin Bilal ini. Satu hadis menasah belasan hadis, maka ini menurut Imam Ahmad tidak mungkin. Adapun asar Abi Dzar, maka ini sekedar pendapat beliau yang mana telah diselisih oleh belasan para sahabat selain Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga pendapat Abu Dzar tidak menjadi hujjah, terutama ketika bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan pendapat kedua ini pun dikuatkan oleh atau dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim telah menjelaskan secara panjang lebar di kitab beliau di Zadul Ma'ad, menjelaskan hujah antara kedua kelompok tersebut. Namun di akhirnya Ibnu Qayyim menguatkan pendapat bahwasanya fasah dalam haji itu berlaku. Wa fannada adillatahu bi tariqatil muqni'ah. Beliau membantah dalil-dalil yang menyatakan hadis-hadis fasah itu adalah tidak berlaku, dibantah dengan cara yang meyakinkan. Kemudian pendapat para ulama yang menyatakan fasah haji ini adalah berlaku, mereka pun berselisih. Apakah pemfasahan ini wajib ataukah hanya mustahab? Imam Ahmad menyatakan bahwasanya ini adalah mustahab, tidak wajib. Kata Syekhul Islam, penduduk Mekah, Bani Hashim, ulama hadis mensunahkannya. Begitupun dimustahabkan oleh para ulama ahli sunnah dan para ulama yang tinggal di sekitar Mekah, karena mereka lebih tahu kondisi realitasnya saat itu. Alasan mengapa Imam Ahmad mengatakan pemfasahan ini adalah mustahab karena sedikit dibantah oleh para sahabat ketika diminta untuk segera ke Mina. Wallahu taala alam. Adapun Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya mafhum dari perintah Nabi SAW adalah wajib malam yasuq hadiyat tamattu', bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban. Kata beliau, man jaa'a muhillan bil haji fa inna tawaf bil baiti yughayyiruhu ila umrah. Barang siapa yang berihram dengan ihram haji, maka ketika dia tawaf di Baitullah mengubahnya kepada umrah. Sya'a am aba, baik dia suka atau tidak suka. Dan ini dipilih oleh Ibnu Hazm, apa yang dipilih oleh Ibnu Abbas dalam kitab Muhalla beliau. Kata beliau, dari barang siapa yang ingin haji dan dia datang ke miqat, fa in kana la hadya ma'hu fa fardu alaihi an yuhrima bi umratin mufridah. Dan dia tidak membawa hadyu, maka hendaknya wajib bagi dia untuk berihram dengan ihram umrah. Wala budda wala yajuzu lahu ghairu dzalik. Harus dan tidak boleh menggunakan niat yang lain. Ini menurut Ibnu Hazm. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad beliau pun mengatakan ini sebenarnya pendapat yang kuat, yang mana ketika itu beliau menyebutkan hadis Al-Bara bin Azib. Kata beliau, wa nahnu nashhadullah alaina anna law ahramna bihajjin la ra'ayna fardhan alaina fasquhu ila umrah. Kata Al-Bara bin Azib, kita bersaksi atas kita demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ihram dengan ihram haji, maka kita berpendapat bahwa itu wajib untuk diubah ke umrah.
tafadiyan min ghadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li amrihi, karena demi menghindari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintah beliau. Demi Allah ma nasakhu hadza fi hayatihi wala ba'dah, ya. Dan ini berlaku di kehidupan beliau dan setelahnya. Wala sahha harfu wahidin yu'ariduhu, dan tidak ada satu huruf pun yang sahih yang bertentangan dengan hal tersebut. Wala khassa bihi ashabuhu duna man ba'dah, dan tidak dikhususkan untuk para sahabat beliau tanpa setelahnya. Bal ajrallahu subhanahu wa ta'ala ala lisani Suraqah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggerakkan lisan Suraqah bin Malik untuk menanyakan apakah ini khusus untuk para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna dzalika kainun la li abadil abad, ini berlaku selama-lamanya. Artinya di sini hanya berbeda pendapat apakah fasa haji ke umrah adalah wajib ataukah sunnah, ya. Tentang kisah marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad dan beliau mensahihkannya. Kata Al-Bara, kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar menuju haji wada. Fa ahramna bil haji, maka kami pun berihram dengan ihram haji. Falamma qadimna Makkah qala ij'alu hajjakum umrah, jadikanlah haji kalian sebagai umrah. Faqala an-nasu ya Rasulullah qad ahramna bil haji kaifa naj'aluha umrah, kita telah berihram dengan ihram haji, bagaimana kita ubah menjadi umrah? Maka kata Nabi, unduru ma amarukum bihi faf'alu, perhatikan apa yang aku perintahkan dan laksanakan. Faradu alaihi alqaul faghadib, tetapi mereka tetap saja menolak, ya. Para sahabat tetap menolak sehingga pun Nabi pun marah. Sumang talaka hatta dakhala ala Aisyah, maka beliau pun pergi sampai bertemu dengan Aisyah. Wa huwa ghadban, dalam keadaan masih marah. Fara'atil ghadaba fi wajhihi faqalat man aghdabuka aghdabahullah, siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah, semoga Allah Ta'ala marah kepadanya. Maka beliau bersabda, wa mali la aghdab wa ana amur bil amri fala yuttaba, bagaimana aku tidak marah kepada mereka, aku memerintahkan sesuatu tetapi mereka tidak mengikutinya. Wa hadza wa amsaluhu mutamassik bin aujubu bil al-fasakh. Ini hadis Al-Bara bin Azib menjadikan bahwasanya fasah di dalam haji menurut mereka adalah wajib, yang mana ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan Al-Bara bin Azib. Tetapi pendapat yang cukup moderat, cukup tasamu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana mengikut dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Demikian yang bisa kita bawakan tentang hadis tentang fasa haji ini, dan kita akan bahas hadis-hadis setelahnya pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, maka kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab terlebih dahulu sebelum kita tutup majelis ini, bila ada. Punten, monggo Ustaz. Nggih. Pripun? Mengapa harus bayar dam? Karena alasannya karena menggabungkan antara haji dan umroh sekaligus. Sebagaimana haji qiran pun ada kewajiban membayar haji tersebut. Ya. Tamattu dan qiran adalah wajib karena wajib membayar dam karena menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu tahun yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Napa sampun? Taruh sampun nggih, ya, karena sudah hampir jam 8.
kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.